Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang GLBB. GLBB itu adalah singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus itu terbagi menjadi dua macam, yaitu GLB dan GLBB. GLB itu adalah gerak lurus beraturan, kalau GLBB tadi adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih itu GLBB? Oke, GLBB adalah gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah, bisa bertambah atau berkurang, karena adanya percepatan tetap. Jadi, lintasannya lurus nih, dia di lintasan lurus, tapi semakin lama itu kecepatannya bisa semakin bertambah, bisa semakin berkurang. Tuh. Lalu bisa juga diartikan sebagai gerak suatu benda yang mengalami percepatan tetap. Oke, percepatan itu apa sih? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Jadi, menyatakan laju perubahan kecepatan atau menyatakan perubahan kecepatan persatuan waktu. Ini adalah rumus percepatan. A sama dengan Vt dikurang V0 per T. Nah, A itu adalah percepatan. Nih, A itu adalah simbol dari percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Sekon itu sama dengan detik ya. Jadi, kalau diketahui meter per detik kuadrat, berarti itu sama aja. Lalu Vt itu adalah kecepatan akhir. Kalau V0 itu kecepatan mula-mula. V itu satuannya adalah meter per sekon. Jadi kalau V satuannya meter per sekon, kalau A meter per sekon kuadrat. Nah, T itu adalah waktu. Waktu itu satuannya sekon atau detik. Berdasarkan nilai percepatan benda, GLBB dibedakan menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, dipercepat itu ketika percepatannya bernilai positif. Nah, kalau diperlambat, berarti ketika percepatannya bernilai negatif. Maksudnya apa? Nanti ketika sudah ada soal, kita bisa lihat perbedaannya itu seperti apa. Jadi contoh GLBB dipercepat itu misalnya benda yang jatuh dari atas. Lalu kendaraan yang digas. Jadi misalnya semula kendaraan itu diam, terus lalu kamu gas, nah itu berarti GLBB dipercepat karena ada pertambahan kecepatan. Lalu benda yang menuruni bidang miring. Jadi misalnya kamu gelindingin bola dari atas ke bawah, itu gerakan GLBB dipercepat. Nah, kalau diperlambat berarti itu lawannya. Jadi misalnya benda yang dilempar ke atas, lalu kendaraan yang direm. Jadi kendaraan kami lagi melaju nih, lagi jalan, terus kamu rem. Nah, berarti itu adalah GLBB diperlambat. Lalu benda yang bergerak menaiki bidang miring, itu juga GLBB diperlambat. Nah, kita perhatikan gambar. Jadi bedanya GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat itu seperti apa? Jadi contohnya yang A, gambar yang di atas ini, itu adalah GLBB dipercepat, sedangkan yang di bawah yang diperlambat. Jadi bedanya, kalau GLBB dipercepat, dia jaraknya itu semakin lama semakin lebar. Jadi misalnya nih, pertama jaraknya cuma segini nih, cuma 10 cm ya. Nah, lalu jalan lagi ternyata jaraknya dari 10 ke 30 berarti 20 cm ya. 20 cm, lalu jalan lagi, jaraknya menjadi 30 cm. Nah, kalau misalnya dia jalan lagi nih, dia bisa sampai sini nih jaraknya. Jadi semakin lama jaraknya semakin besar atau semakin lebar. Kalau diperlambat berarti kebalikannya. Awalnya dia jaraknya banyak nih, 30 cm. Nah, lama-lama dia nurunin kecepatannya. Jadi misalnya nih kamu awalnya naik motor kecepatannya 50 km per jam ya. Nah, terus tiba-tiba kamu nurunin kecepatan. Nah, ketika kamu nurunin kecepatan berarti itu namanya GLBB diperlambat. Nah, jadi ini jaraknya semakin sedikit. Ini jadi 20 cm, jadi 10 cm. Nah, lama-lama berhenti gitu. Jadi jaraknya semakin lama semakin kecil. Oke, begitu juga dengan pola tetesan oli pada GLBB. Ini sama aja kayak yang tadi. Jadi awalnya jaraknya deket nih kan, deket. Makin lama makin lebar, makin jauh dari sini ke sini. Ini ke sini, ke sini. Nanti ini ke sini, nanti ini ke sini gitu. Dan seterusnya. Kalau diperlambat, awalnya jauh, lama-lama jadi
dekat gitu. Nah, ini adalah grafik kecepatan. Yang ini V itu adalah kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau yang dipercepat, ini grafiknya kayak gini. Jadi, semakin lama itu kecepatannya semakin bertambah. Nah, kalau diperlambat, kebalikannya, semakin lama kecepatannya semakin menurun atau semakin berkurang. Oke, ini dia adalah rumus GLBB. Ada 3. Digunakannya sesuai nanti tergantung soalnya yang diketahui apa saja. Nah, yang pertama S sama dengan V0 kali T. Jadi titik ini bacanya kali ya. V0 kali T plus min setengah kali A kali T kuadrat. Yang kedua, V sama dengan V0 plus min A kali T. Yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus min 2 kali A kali S. Nah, maksudnya plus min di sini apa? Oke, jadi maksud dari plus min itu, kalau plus itu untuk dipercepat, GLBB dipercepat, kalau min itu untuk GLBB diperlambat. Nah, sekarang kita lihat S itu apa? S itu adalah jarak. Jarak itu satuannya meter. Lalu V0. V0 itu adalah kecepatan awal. Kecepatan awal satuannya meter per sekon. V itu adalah kecepatan akhir. Sama satuannya meter per sekon. Jadi kalau kecepatan itu satuannya meter per sekon. Lalu T di sini adalah waktu. Waktu itu satuannya sekon atau detik. Nah, A ini itu adalah percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat atau meter per detik kuadrat. Ingat, kalau plus kita gunakan tambah itu kalau GLBB dipercepat. Kalau kurang berarti itu GLBB diperlambat. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, jadi diketahui sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Benda ini kemudian mengalami pertambahan kecepatan atau percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berapa kecepatan dan jarak yang telah ditempuhnya dalam waktu 2 detik. Oke, jadi di sini seperti biasa, kita harus buat diketahui, ditanya, dan dijawab, supaya itu untuk memudahkan. Nah, di sini kita sudah dapat kata kuncinya, kecepatan, percepatan, sama waktu. Oke, yang ditanyakan itu adalah hitunglah berapa kecepatan dan jarak. Jadi yang ditanya adalah kecepatan sama jarak. Nah, kita bikin diketahuinya dulu. Yang diketahui, kecepatan. Kecepatan ini lambangnya kan V. V0 berarti kan mula-mula. V0 itu sama dengan 5 meter per sekon. Lalu percepatan itu A. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Lalu di sini ada waktu. Waktu T sama dengan 2S atau 2 sekon atau 2 detik sama saja. Yang ditanya adalah yang pertama kecepatan dan yang kedua jarak. Kecepatan itu V, jarak itu S. Nah, cara menjawabnya adalah tinggal masukkan rumus. V sama dengan V0 plus A kali T. Ingat, plus. Kenapa plus? Kenapa plus? Karena dia mengalami percepatan, bukan perlambatan. Jadi ini adalah GLBB dipercepat. Nah, kalau udah rumusnya udah gini nih, kenapa kita pakai rumus yang ini? Karena ini udah diketahui semua nih. Ada semua V0-nya ada, A-nya ada, T-nya ada, ya kan? Nah, tinggal masukin angkanya. V itu kan yang ditanya, nggak ada angkanya, jadi biarin aja, tetap tulis V. Lalu sama dengan V0-nya di sini, lihat di sini. V0-nya berapa? V0-nya 5, berarti ganti dengan angka 5. Tambah. A-nya berapa? A-nya 2. Lalu T-nya berapa? T-nya 2 juga nih. Jadi, V sama dengan 5 ditambah 2 kali 2, itu kan 4. Nah, berarti V sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9 meter per sekon. Nah, ketemu V-nya. Lalu sekarang kita mencari S. S rumusnya adalah V0 kali T plus setengah AT kuadrat.
Ingat, pakai plus. Karena GLBB dipercepat. Sama kayak tadi, tinggal dimasukin aja, diganti angka. S-nya kita nggak tahu kan berapa, jadi biarin aja, nggak usah diganti. Tetap tulis S. V0-nya berapa tadi? V0-nya 5. 5. T-nya berapa? T-nya 2. Ditambah setengah. Dikali A-nya 2. Masukin lagi A-nya 2. T-nya berapa? T-nya 2. Karena di sini ada rumusnya ada kuadrat, berarti jangan lupa tambahin kuadrat. Jadi 2 kuadrat. S sama dengan 5 kali 2, 10. Ditambah setengah kali 2 kali 4. 4-nya dari mana? 4-nya dari 2 kuadrat ini. 2 kuadrat kan 2 dikali 2. Nah, S sama dengan 10 ditambah setengah dikali 8. Nih, dari 2 kali 4 ya, 8-nya. S sama dengan 10 ditambah 4. Loh, kok tiba-tiba 4? 4-nya dari mana? 4-nya dari sini nih. 8 dibagi 2. 8 bagi 2 kan 4. Jadi 10 ditambah 4, S-nya sama dengan 14 meter. Ingat, satuannya. Oke, contoh soal yang kedua. Sebuah mobil diketahui mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kecepatan ya, mula-mula kecepatan. Mobil ini kemudian berhenti dalam waktu 2 sekon setelah direm secara tiba-tiba. Berapakah perlambatan yang dialami mobil tersebut? Setelah berapa meterkah mobil tersebut berhenti? Oke, jadi yang ditanya perlambatan ya. Perlambatan sama setelah berapa meterkah? Oke, jadi yang diketahui itu kecepatan mula-mula, berarti kan kecepatan awal tuh. V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. Lalu dia bilang, mobil ini kemudian berhenti. Ingat, kalau ada kata berhenti, berarti itu 0 ya. Berhenti, berarti 0. Berarti kecepatan akhirnya 0. Karena kan dia pertamanya jalan nih, jalan pakai kecepatan 10. Nah, lalu berhenti. Nah, ketika berhenti itu, ingat berhenti itu 0. Jadi kecepatan akhirnya 0 meter per sekon. Kok ada meter per sekonnya? Iya, karena kan satuan dari V itu M per S. Lalu yang diketahui lagi waktu T. T-nya tadi 2 ya, 2 sekon. 2 sekon yang ditanya adalah perlambatan. Perlambatan itu A. Lalu setelah berapa meterkah? Berarti meter. Yang satuannya meter itu adalah jarak atau S. Berarti ini tanya A sama S. Sama kayak tadi, masukin rumusnya. V sama dengan V0 min A kali T. Ingat, kita pakai min ya di sini, pakai min. Kenapa pakai min? Karena dia bilang perlambatan. Karena kan dia pertama jalan nih, terus tiba-tiba berhenti. Nah, berarti kan awalnya 10 kecepatannya, lalu jadi 0. Berarti kan dia mengalami perlambatan. Makanya kita pakai min, bukan plus. Beda sama yang sebelumnya tadi. Oke, tinggal masukin angkanya. V-nya kan diketahui 0 nih. 0. Berarti kita tulis 0. Sama dengan V0-nya berapa? V0-nya lihat di sini nih. 10. Oh, 10. Berarti 10. Tulis. Dikurang A. A kan kita nggak tahu nih angkanya berapa karena A yang ditanya. Jadi, kita tetap tuliskan huruf A. Jangan diganti angka. Dikali T. T-nya berapa? T-nya 2. T-nya 2. Berarti 0 sama dengan 10 dikurang 2A. 2A-nya dari mana? A2, 2A sama aja. Nah, ingat, kita pindahin, kan 2A-nya awalnya di sebelah kanan nih. Sebelah kanan. Nah, sekarang ini kita jadiin ke sebelah kiri. Karena di sini angkanya negatif, kalau kita pindahin ke sini, kita dari kanan kan negatif nih. Nah, kita pindahin ke kiri. Kiri kan jadi kalau kita pindah ke kiri, berarti angkanya tandanya berubah. Dari min berarti jadi plus. Jadi ini 2A. 2A sama dengan 10. Kok 10 tetap? Kenapa nggak jadi min 10? Karena kan posisi awalnya 10 ini memang di kanan. Dia tetap di kanan, dia nggak berubah. Jadi tetap.
A sama dengan 5 meter per sekon. Dari mana dapat 5? Ya tinggal A sama dengan 10 dibagi 2. Lalu S. Cara nyari S, sama tinggal masukin rumus. S sama dengan V0 kali T min setengah AT kuadrat. Ingat, min, pakainya min, karena perlambatan. S sama dengan 10, V0-nya kan 10 nih tadi, 10 dikali T-nya 2 dikurang setengah kali A. A-nya mana? A-nya udah dapat nih kita tadi, kan udah kita cari, A-nya 5. 5 kali T-nya 2 kuadrat. S sama dengan 10 kali 2, 20 dikurang setengah kali 5 kali 4. 4-nya dari mana? 2 kuadrat. 2 kali 2. S sama dengan 20 dikurang setengah kali 20. S sama dengan 20 dikurang 10. 10 dari mana? Ini tinggal coret nih. 20 bagi 2. Coret. 20 bagi 2. Jadi, S sama dengan 20 kurang 10. S sama dengan 10 meter. Contoh soal yang ketiga. Hitunglah percepatan yang dialami sebuah benda yang awalnya diam. Oke, garis bawahi kata diam. Garis bawahi kata diam ya. Dia awalnya diam. Kemudian dalam waktu 5 sekon dapat menempuh jarak 25 meter. Nih, jarak 25 meter. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah hitunglah percepatan. Oke. Kita buat diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon. Kenapa 0? Karena dia bilang benda pada awalnya diam. Pokoknya ingat, kalau kata kuncinya diam sama berhenti, berarti itu 0. V-nya 0. Oke? Lalu yang diketahui lagi, waktu T sama dengan 5 sekon, jarak S sama dengan 25 meter. Yang ditanya percepatan, berarti yang ditanya A. Jawabnya tinggal masukin rumus. S sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Tinggal masukin semua. Yang ada angkanya diganti angka, yang tidak ada angkanya tetap ditulis huruf. Jadi kan yang di sini yang kita nggak tahu A. S-nya kan kita tahu nih 25. Nih S-nya di sini nih 25. Sama dengan V0. V0-nya itu 0. T-nya 5. Tambah. Kenapa tambah? Ingat, karena percepatan. Dikali A. A-nya tetap ditulis A karena kita mau cari A-nya. Karena kita nggak tahu angka A-nya berapa. Dikali T-nya 5 kuadrat. 25 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bilangan apapun kalau dikali 0, hasil tetap 0. Jadi 0 kali 5 itu adalah 0. 0 kali 100 tetap 0. 0 kali 10 tetap 0. 0 kali 1000 tetap 0. Pokoknya bilangan apapun kalau dikali 0, hasilnya tetap akan 0. Ditambah setengah kali A kali 25. Oke. 25 ini turunin sama dengan 12 setengah A. Loh, kok tiba-tiba 12 setengah? Iya, karena ini 25 dibagi 2. 25 dibagi 2 itu adalah 12,5 A. A sama dengan 25 dibagi 12,5. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, contoh soal yang keempat. Soal yang keempat, kita lihat mobil pada mulanya bergerak dengan kecepatan. Oke, pada mulanya bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Lalu mengurangi kelajuannya hingga berhenti setelah 10 sekon. Oke, yang ditanya adalah besar
perlambatan mobil adalah. Oke, seperti biasa buat diketahui supaya mudah. Nih, kecepatan mula atau kecepatan awal ya. Kecepatan awalnya 30 meter per sekon. Kan? Mengurangi kelajuannya hingga berhenti. Ingat kata berhenti, kata diam, berarti itu adalah 0. Nah, kecepatan akhirnya berarti V sama dengan 0. Lalu yang diketahui lagi ada 10 S sekon. Sekon itu waktu. Berarti T sama dengan 10 S. Yang ditanya adalah perlambatan. Berarti A. Oke. Jadi jawabnya V sama dengan V0 min A kali T. Ingat kenapa kurang? Kenapa kurang? Karena perlambatan atau GLBB diperlambat. Tinggal masukin angka. V-nya 0. Ini kan V-nya 0 nih. Sama dengan 30. V0-nya kan 30 nih. 30 dikurang A dikali 10. T-nya 10 tuh. Nah, lalu 10A kan, 10A, A10 sama aja. 10A ini posisinya awalnya di kanan ya, di sebelah kanan. Kita pindahin ke sebelah kiri. Ke sebelah sini, kita pindah ke sebelah sini nih. Nah, awalnya kan dia min. Kita pindahin berarti tandanya berubah jadi plus atau positif. 10A sama dengan 30. A sama dengan 30 per 10. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang dapatkah kamu menyelesaikan soal berikut? Nah, jadi di sini sebuah benda pada mulanya diam. Oke, pada mulanya diam. Lalu bergerak dengan nilai percepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan dan jarak tempuh setelah 10 sekon. Ingat, ada kata diam. Berarti itu gimana? Pada mulanya diam ya. Berarti awalnya. Awalnya dia diam. Lalu ada percepatan. Ini nilai percepatannya segini. Lalu ini ada nih 10 sekon. 10 sekon. Sekon itu apa? Nah, yang ditanya adalah kecepatan dan jarak tempuh. Tanya adalah kecepatan dan jarak tempuh. Silakan kalian hitung berapakah kecepatan dan jarak tempuhnya. Oke, jika sudah, tugasnya adalah seperti biasa, salin di buku catatan, lalu kirim fotonya ke Google Classroom melalui komentar pribadi. Ingat ya, di komentar pribadi. Jadi bukan di komentar kelas, tapi komentar pribadi. Lalu jangan lupa juga menuliskan nama lengkap. Jadi nama lengkap lalu kirim fotonya di komentar pribadi. Batas terakhir pengumpulan tugas adalah hari Rabu 12 Agustus pada pukul 9 malam. Mohon untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya.